Terus kegiatan lu ngapain? Gini, gue punya ambisi. Jadi uangnya ini kan banyak yang tanyakan uangnya buat apa kan? Kalau ngomong freedom, kegiatan coy. Jangan tanya uang buat apa. Aku udah nonton podcast lu semua. Kegiatannya itu kerja biasanya. Kerja gue bisa gini. Jadi lifestyle gue jam 3 tidur, bangun tuh bisa jam 11, kantor tuh jam 12. Misalnya ada syuting ya, biasanya syuting sama anak, beresin tuh syuting. Kalau nggak ada syuting ya gue kadang meeting di luar. Kantor paling cuma sebentar sampai jam 4. Habis itu pulang kantor, kadang bisa main di kantor Holy Wings juga. Bahas-bahas proyek. Habis itu bebas sih. Hidup gue sangat-sangat happy sih. Saya nggak ngapa-ngapain kan? Iya. Lu juga nggak suka traveling kan? Nah iya, gue udah keliling semua. Gue udah keliling semua, jadi gue udah selesai. Kan kalau aku lihat olahraga enggak. Iya. Ngopi di rumah. Travel tuh gini, travel dulu awal-awal pas gue belum punya terlalu banyak duit seru. Tapi ketika lu punya duit buat kemana pun, pakai apapun di hotel manapun tuh jadi nggak seru lagi. Lu gue lihat lu punya mobil mah, tapi lu juga jarang sama Mori. Jarang, itu gue gak pernah tuh gue. Nah, kan gak pernah. Nah kan, nah terus ganti. Bawa sendiri, gue bawa sendiri. Bisa sama partner gue, kita berdua doang tuh bawanya. Makanya gue bilang, cara membunuh waktunya gimana? Cara membunuh waktu 24 jam gak terlalu lama buat lo? Enggak, karena gue banyak banget yang gue pikirin. Oh, ya berarti karena gue mikirin untuk apa ke depannya mau ngapain. Karena gini, gue punya ambisi di hidup gue. Ke depannya gue pengen bangun 1.000 sampai lebih dari 1.000 sekolah kan. Jadi gue butuh uang yang sangat besar. Karena uang buat gue ini udah cukup. Jadi gue nanti gue pengen mati sama 0. Jadi gue gak pengen kayak anak gue tuh ada warisan atau apa, gue gak mau. Oh jadi pengen dinolkan. Kayak siapa tuh yang Warren Buffett. Pengen dinolkan ya? Pengen gue nolkan nanti. Jadi di titik 0. Titik 0. Gue bagikan semua. Jadi karena mungkin kompleks kali ya. Karena usaha yang gue kerjain sangat intellectually demanding kali ya. Iya benar, mikir terus kan. Mikir terus ya. Karena itu. Jadi waktunya gak kerasa. Nah makanya membunuh waktunya itu dengan sport. Sejam aja. Sebenarnya iya kan, sebenarnya orang bilang tuh nggak ada alasan sebenarnya, nggak bisa luangin sejam tuh sebenarnya nggak ada alasan. Ya karena hidup lu gabut, bos. Jadi lu harus tahu ya, di rumah segede ini dengan uang sebanyak itu, terus ku pikir tuh lu San Mori tiap hari karena rata-rata. Oh enggak San Mori. Terus seberapa sering lu nongkrong di Holy Wing, minum itu sampai jam 2? Lumayan, bisa seminggu sekali 2 kali lah. Enggak tiap hari kan? Enggak tiap hari. Berarti kan 24 jam bagi gue tuh lama banget. Dengan kalau financial freedom kan lu kerja kan sebenarnya cuma buat opsional. Formalitas kan? Formalitas. Mengontrol uangnya mau diapain ya. Gitu-gitu doang. Ya kan repot. Pendidikan juga ya repotnya itu loh. Iya. Itu makanya mungkin gue ada hobi baru, gue ada hobi filantropi lah. Hobi baru gue suka challenge bangun-bangun sekolah. Sama seru lukisan, art. Ya koleksi lah, tapi kan gue lebih ke investasi kan. Nggak mungkin karena pekerjaan gue di investasi ini yang menarik. Karena gue harus cari opportunity paling baru kan di investasi. Benar. Itu yang menarik buat gue. Ya itu, makanya lu gak ada pilihan harus mencari di bidang sport. Golf gak suka? Golf tuh dulu gue pernah main, tapi terlalu lama. Jadi lama, golf tuh lama, 6 jam gitu. 18 hole tuh 6 jam. Gak suka? Bukan gak suka, gak berbakat. Raket gue belajar 2 bulan gak bisa serve. Jadi gue gak berbakat. Yang lagi booming. Nah itu sama, kalau pokoknya raket-raketan, badminton, tenis, padel tuh gak bisa main gue. Oke. Kalau basket gue bisa. Basket bisa? Basket gue dulu SMA lumayan ini, gue main di DBL dulu. Jadi serius, basketnya serius. Lah, nah kenapa lu gak buat basket rutin aja sama tim lu? Enggak, sekarang gak ada temen. Maksudnya, waktu gue kan dulu sempat punya klub basket, tapi udah gue jual kan. 2021 gue punya klub IBL. Terus? Jadi, gue tuh pernah ikut coba latihan sekali, hampir mati gue. Gak, karena gue kaget. Dulu kan mungkin masih kurus ya. Gue tuh dulu 77, 78. Nah sekarang? Sekarang 97 kayaknya gue. Tapi gak kelihatan karena lu kan 180 kan? Iya, tapi dulu gue kurus banget. Jadi gue ketika badannya berat, gue aja kaget. Kemarin tuh teman gue tuh ada yang hobi fitness. Gue ditantang nge-gym kan sama dia. Ditanya ke gue, lu push up pasti bisa berapa? Gue kan 10 pasti bisa. Jadi semenit terus push up berapa? Semenit. Gue cuma bisa 6 pak. Dulu tuh gue 50 gampang banget. 25 tuh gampang banget dulu. Jadi problematika orang kaya terlalu kaya tuh kayak gini ya. Jadi kesehatan gue tuh insurance problem besar. Insurance menurut lu penting? Gue gak pakai sih. Kan teman-teman gue juga gak ada pakai insurance. Lu gak pakai insurance? Gak pakai. Purely gak pakai? Purely gak pakai. Gue pakein orang tua gue, bukan gue. Berarti debt gak ada? 0. Debt 0, insurance gak ada, hidup gabut. Ya solusinya cuma renang bos. Gak maksud tapi gue pengen olahraga karena gini, pas traveling gue mengalami ya kesulitan lah. Apa? Kadang kan gue suka jalan kaki kan. Oh ngos-ngosan. Iya. Gue nggak usah naik gunung deh. Waktu itu gue ke Labuan Bajo. Itu tuh ada yang cuma 800 tangga itu. Gue tuh nyampe yang pos 5 itu cuma 800 tangga, itu kan nggak ada apa-apa dibanding gunung kan.
Gue nyampe itu, gue balik ke yacht gue, kakinya tuh udah gemeter-gemeter. Asu, ternyata ya itu problematika. Oh, masalahnya problematika orang kaya suasana. Itu alasan kenapa Jeff Bezos dan Mark itu olahraga. Nah, tapi kan baru. Ya itu baru. aja, baru 2 tahun terakhir sih. Baru ya. Tapi ambisius. Oke. Karena mereka jadi harus begitu ya. harus karena makanya kalau gue bilang lu masih 24 masalahnya. Iya benar sih. Masih 24 itu cycle-nya masih ambisius di itu. Oh, gue mau nanya satu lagi. Kalau gue berhenti rokok, yang beneran gue berhenti, itu ngefek nggak? Atau bakal sisa selamanya aja? Gue mending rokok begas terus. Selama 2 minggu lu akan kena sakau. Sakau. Ya, 2 minggu sakau itu beratnya di situ. Gak usah, 2 minggu 2 hari sakau pak gue. 2 minggunya tuh sakaunya lumayan parah. Jadi ini aku rasain ya ketika aku berhenti rokok selama 17 tahun, terus aku berhenti rokok di 2 minggu awal. Sakaunya luar biasa. Yang pertama tuh nggak bisa tidur. Oh, ya, gue bahkan kalau nggak bisa tidur tuh gue ke balkon nih. Ya ini bayangin nggak bisa tidur. Wah, kacau tuh. Itu hari pertama tuh nggak. Ini beneran terjadi. Ini aku rasa berhenti rokok tuh medical check up dan VO2 max-nya rendah banget. Terus heart rate-nya normal, tetapi gampang capek gitu ya. Jadi aku nggak bisa set panjang, bisanya powerful, remuk nih. Hari pertama tuh sakau, jadi nggak bisa tidur karena bergetar kayak GERD, kayak orang GERD. Jadi keringat dingin keluar, geter, wah itu hari pertama. Oh, waduh. Itu hari pertama. Hari kedua akhirnya aku menemuin cara untuk mecahin sakau. Aku minum kopi. Oke. Kopi itu bisa menggantikan nikotin, kafein. Tapi aku pakainya es latte. Jadi biar tidak terlalu huek-huek, tidak mual saat itu. Jadi aku sehari 3 es latte itu. Baru di hari kelima, itu sakonya malah beda. Ya. Sakonya tuh sakit kepala. Nah ini yang mungkin jarang dirasain orang ya. Jadi para perokok itu kan rentan nikotin itu membuat tensi dan pembuluh darah itu kan tegang terus. Jadi ketika nggak ngerokok dia akan melebar. Jadi sakit kepala, migrain. Sering migrain aku. Oh. Nah baru nanti di hari ke-7 atau hari ke-10 kalau kamu tahan itu normal. Kalau gue mungkin lebih berat karena gue agak ekstrim. Gue tuh nikotin rokok udah gak kerasa. Jadi gue selalu pakai sisa sekarang. Sisa yang paling strong dark side dari Rusia itu gue. gue betot terus. Anjir nih. Makanya kalau orang yang nggak kuat, biasa aku nyaranin itu closing dose. Nah ini yang dokter jantung tuh kadang beda pendapat ya. Jadi aku selalu nyaranin, aku kalau tanya pasien, masnya ngerokok berapa lama? Sama kayak dokter 17 tahun. Oh ngerokoknya apa? Tanya. Aku hafal kan. Kretek atau mil. Kalau rokoknya mil, putihan, gampang banget itu. Gampang banget berhentinya. Karena masa sih? Rokok yang kebiasaan mil tuh gampang. Kayak mil ya, aku gak bisa nyebut merek lah. Mil, rasa-rasa. Gampang banget itu. Kok stop 4 hari juga gak kerasa. Yang berat itu kalau dia kretek, sisa, cerutu. Wah itu berat. Oh, apa sisa yang bikin gue berat ya? Ya karena nikotinnya padat banget bos. Iya padat banget. Padat kali itu. Langsung mantap itu. Waduh itu agak berat. Jadi aku biasa nyaranin stop sisanya. Turunkan ke rokok yang lain. Oh kok, jadi kalau gue gak sisa terus gue mil masih oke nih? Ya gak sisa turunkan ke mil. Bertahap. Oke. Setelah milnya misalkan 1 bungkus turun jadi 10, 9, 8, 2. Baru nanti bisa 0. Oke. Itu yang menurutku benar. Nah, tapi kalau dokter jantung kan beda. Stop total. Cekot tanya sama semua dokter jantung. Rata-rata mereka pasti stop total. Masih mereka tanya, tapi kan mereka nggak tahu rasanya cara stop total gimana. Kan nggak pernah ngerokok. Kalau pernah ngerokok. Kalau aku tuh, wah cok, susah banget berat. Susah banget. Asem itu bisa dilawan. Ngelawan asem itu makan. Jadi para perokok yang berhenti rata-rata obes ya. Karena dia tiap asem nyemil terus obes jadinya. Ya kan lebih berbahaya. Oke. Makanya aku bilang kalau perokok ini udah terlalu kenceng rokoknya, biasanya diturunkan. Rokok kretek ganti filter, rokok filter ganti putih, rokok putih kurangi dosis. Nah, e-cigarette itu dulu tujuannya adalah karena rokok putih itu kan nikotinnya X. E-cigarette bisa diatur sama vape. Malah tambah naik. Yang kebul-kebul banyak tuh loh, yang pakai koilnya banyak. Nah itu kan tambah banyak. Nah makanya kalau lo sisa, saran gue adalah sisanya stop, ganti rokok putih.